Pernikahan yang baik itu diawali dari masa-masa pertemanan yang baik. Kalau kita menikah, biasanya kalau orang kan ya 25 ke 30 udah menikah. Biasanya umur 0 sampai 25 tahun kita akan bersama orang tua kita. Selebihnya firman Tuhan bilang 70 tahun, artinya 70 kurang 25, 45 tahun kita akan bersama dengan pasangan kita. Itu pikir baik-baik itu. Kalau saudara ketemu dengan orang yang tepat, 45 tahun saudara akan mengalami sorga di bumi. Tapi kalau dengan orang yang salah dan gak tepat, 45 tahun lah saudara sama makhluk itu. Makanya hati-hati, jangan salah pilih, jangan sepele. Hari-hari ini saya melihat anak-anak muda sepele dengan ini. Sepele, suka tembak aja dulu. Nanti belakangan gimana. Yang penting tembak dulu mumpung lagi kosong. Bilang kiri kanan, saya kenal siapa maksudnya itu. Membangun persahabatan dengan hati yang murni, ya. Saya baca 2 Timotius 2 ayat 22. Ini nomor cantik ini. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Apa dia bilang? Kejarlah keadilan. Kalau saya umpamakan tiang itu keadilan, pintu itu nafsu, firman Tuhan bilang kejar keadilan. Kalau kita kejar keadilan, kejar kebenaran firman Tuhan, otomatis nafsu itu pasti akan tinggal. Banyak anak-anak muda sekarang sibuk bagaimanalah supaya aku lepas dari nafsu ini, bagaimana supaya aku lepas dari nafsu ini. Nafsu itu dari Tuhan. Jangan berdoa lepaskan nafsu. Bisa impoten kau kawan. Itu dari Tuhan. Jadi Tuhan kasih nafsu itu untuk kita gunakan pada waktu dan orang yang tepat. Jadi jangan sibuk bagaimana supaya aku lepas dari nafsu. Enggak. Sekarang justru kita belajar bagaimana aku mengejar keadilan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang perlu kita kejar. Amin. Kejar, jauhi nafsu orang muda, berseru dengan hati nurani yang murni. Belajarlah yang pertama prinsip firman Tuhan, kita bangun hubungan dengan semua orang dengan hati nurani yang murni. Jangan ada satu pun di sini anak-anak muda yang bangun hubungan dengan motivasi yang salah. Saya kadang-kadang ketemu dengan anak-anak muda, dia berteman dengan laki-laki, dengan pria, motivasinya salah. Aku pacaran lah sama abang itu. Sebenarnya dia nggak cinta. Tapi karena dia kuliah butuh angkot, butuh sepeda motor setiap hari, butuh gojek. Udahlah daripada gojek, aku pacarin lah abang itu. Nanti tamat kuliah aku putuskan dia. Apa yang kalian tabur kalian akan tuai. Sama yang laki-laki juga banyak ajas manfaat. Mumpung lagi kuliah, perlu makan gratis, laundry gratis, kupacari si butet. Supaya itu ajas manfaat namanya. Sekali lagi dengar, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Bangun persahabatan yang murni. Yang kedua, ini penting, menemukan pasangan hidup sesuai dengan standar Allah. Mungkin ada di sini kamu lagi nanya-nanya, ini yang mana sebenarnya pasangan hidupku? Ini benar nggak ya dari Tuhan? Kita akan cek standar-standar yang firman Tuhan kasih. 2 Korintus 6 ayat 14-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, ini udah jelas ya. Sebab persamaan apa terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apa bagian orang-orang percaya? Apa bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Jadi yang pertama, standar yang Tuhan kasih itu harus sesama orang percaya. Saya berharap di tempat ini nggak ada lagi istilah om, nanti aku yang menangkan dia om. Firman Tuhan juga bilang kan jangkau jiwa om. Itu beda konteksnya bro, sis. Pokoknya kalau kita mau cari pasangan hidup, nggak ada tawar menawar. Yang pertama syaratnya dia harus percaya kepada Yesus. Kalau nggak usah buang-buang waktu sama si dia itu.
Saya ketemu dengan banyak orang-orang muda, buang-buang waktu untuk sesuatu yang udah pasti nggak pas. Kalau aku beli celana, ukuran celana aku kalau lagi gemuk 32, kalau lagi kurus ya 30 atau 31. Kalau aku beli celana, misalnya ke mall atau kemana, aku nggak mau habiskan waktuku untuk lihat celana nomor 35. Keren gak ya nomor 37? Buang-buang waktu, udah nggak standarku tuh. Aku akan habiskan waktuku lihat celana yang cocok di ukuran nomorku 31. Jangan mau buang-buang waktu untuk sesuatu yang udah nggak standar kita lagi. Bilang kiri kanan, dengar itu, bilang. Jangan lagi pakai nanti ku injili. Saya ketemu dengan banyak orang yang waktu dia ku bilang nanti ku injili, dan akhir ceritanya, hidupnya justru dia yang diinjili. Karena kalau kita di dalam lubang dan ada orang di atas, itu akan jauh lebih kuat kekuatan orang yang di bawah itu menarik orang yang di atas. Jadi jangan tawar-menawar. Ini udah mutlak, syarat mutlak, nggak ada tawar-menawar. Kalau saudara mau mencari pasangan hidup, yang pertama syaratnya dia harus percaya kepada Yesus. Kalau syarat-syarat yang lain yang nggak mutlak ya boleh, suku, beda suku nggak masalah, beda pendidikan nggak masalah. Tapi saran saya jangan terlalu jauh-jauh lah, ya. Nanti kamu udah tamat S2, pasangan dulu SD pun nggak tamat. Nggak masalah sih, cuma nanti kalau kalian ngomong sering nggak nyambung. Ya, jadi jauh pun jangan jauh-jauh kali lah. Walau itu nggak mutlak tapi dijaga. Umur juga sama, dijaga, jangan terlalu jauh-jauh kali. Itu semua nggak mutlak. Usia, fisik, nah itu nggak mutlak. Justru banyak anak-anak muda dia memutlakkan syarat yang Tuhan bilang nggak mutlak. Dia harus tinggi, harus bisa bahasa Inggris. Banyak orang, anak-anak muda yang akhirnya nggak lagi masuk dalam rencana Tuhan dalam hidupnya karena dia menentukan dengan syarat-syarat yang sebenarnya nggak mutlak. Ya, jadi nggak usah terlalu perfeksionis. Pasanganku itu harus penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nggak ketemu nanti. Jadi syarat mutlak saja. Kalau dia udah takut sama Tuhan, ya syarat-syarat yang lain kamu lihat-lihatlah, ya. Kalau perempuan yang wanita cari calon suami, itu yang pertama dia itu harus memiliki visi Allah dan bertanggung jawab. Dia yang sudah bekerja, minimal dia yang sudah bekerja. Jangan nanti pacaran kamu cari calon suami, paketnya pun masih uang mamaknya yang beli. Kupikir jangan. Minimal dia sudah bekerja. Ini bukan berbicara apa kerjanya, enggak. Itu menunjukkan dia sudah bertanggung jawab atas hidupnya, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau nanti ada laki-laki, "Dek, nikah yuk," katanya, "apa kerjaan abang?" Gitu dulu. Kalau dia bilang, "Ih, Dek, abang belum kerja, Dek. Susah kali cari kerjaan sekarang, Dek. Tapi percaya kau, Dek, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil," kan. Bilang, "Iya ya, amin amin Bang. Udah ya Bang, pergi aja, tinggalkan aja itu." Ya, jadi wanita itu harus mengerti itu. Karena kalau kita, "Iya Bang, amin Bang," sama pula bodohnya, udahlah. Kelar hidup lu, katanya. Jadi kita harus punya prinsip itu, ya. Yang penting dia rajin. Yang pria itu yang penting rajin, sama kayak aku. Aku ini anak rajin. Karena Om ini ngerti, dia paham. Karena nama bapakku rajin. Jadi aku tidur-tidur malas-malas pun, "Oh ya anak rajin," kata orang. Karena nama bapakku rajin, ya. Nah, jadi pria kita harus punya visi ke depan. Karena pria itu imam, pemimpin. Jadi yang perempuan nanti kalau mau menikah atau sekarang sedang ada bangun hubungan, tanya calon pasangan si abang itu, "Bang, apanya visi hidup abang?" Wah, yang pria harus berpikir keras mulai malam ini. Kalau ditanya aku nanti itu apa aku jawab, ya pikirkan visi kita. Kalau ada yang perempuan nanya, apa visi, Dek, katanya.
Sudahlah Petri bilang. Kalau waktu ditanya, apa visi begini dek? Sekarang kan abang lagi bekerja, ya kerja sama orang lah dek. Nanti beberapa tahun ini setelah abang hitung-hitung tabungan, abang mau buka usaha sendiri. Nanti setelah ada buka usaha sendiri penghasilan, disitulah nanti baru aku melamar adek. Aku pikir untuk menghidupi adik masih cukuplah dengan gajiku sekarang begini. Nanti kita akan bekerja sama-sama. Saya percaya penghasilan kita akan mulai meningkat. Nanti kita akan besarkan anak-anak sama-sama. Nanti aku mau rencana buka usaha lagi, mau apa buat karyawan. Dan aku percaya kalau nanti kita diberkati Tuhan dek, walaupun aku bukan pendeta dek, aku siap membantu pekerjaan Tuhan. Wah, itu keren. Jadi nggak harus pendeta, enggak. Yang penting hatinya itu mengasihi Allah. Dia bisa sekuler bisa, tapi hatinya itu mengasihi Tuhan. Ya, jadi itu. Yang pria, yang penting dia punya visi dan bertanggung jawab. Kalau yang wanita, dia harus memiliki kecantikan batin. 1 Petrus 3:4. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, yang wanita, yang laki-laki kalau mau lihat wanita, lihat ininya, kecantikan batiniahnya, inner beauty-nya, bukan yang di luar. Kadang-kadang laki-laki ini suka tertipu yang di luar. Itu yang di luar itu promosi semua, itu promosi, promo. Sementara itu sementara. Lihat yang dalam. Sebagai pria kita belajar lihat yang inner beauty. Cantik pun dia kalau makan kakinya ke atas. Bahasanya apa kau? Wah gitu. Nah, kupikir udahlah. Jadi yang wanita jaga manusia batiniah kita. Di Alkitab ada namanya seorang Maria, wanita, ibu Yesus. Satu kali malaikat Tuhan bilang, Mar, nanti kau mengandung ya Mar. Waktu Maria dengar, dia itu punya cantikan batiniah. Dia bilang, iyalah malaikat, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku seperti apa yang Tuhan mau. Dia itu wanita yang karakternya baik. Dia nggak bilang, Kat, jangan gitulah Kat. Nantilah setelah kami menikah baru hamil lah. Nanti gimana? Dilempar orang aku pakai. Itu waktu itu kalau ada kedapatan wanita yang hamil di luar nikah itu bisa dirajam pakai batu. Tapi Maria, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan mau. Itu karakter. Ya, jadi wanita-wanita belajar jaga karakter kita. Kalau gembala, kalau ibu, orang tua kita nasihatin kita, anakku, kau itu kan wanita, jagalah pakaianmu. Itu udah terlalu pendek itu. Mama ini lagi in sekarang, lagi in. Sayang, ini udah beli, memang terlalu pendek, tapi sayang udah dibeli, jangan aku, mama ini, please deh. Itu karakternya itu. Jadi jaga hidup kita. Amin yang wanita. Apalagi yang orang-orang Medan ini kan. Kalau di kampung kan kebaktianmu pakai sarung ya kan. Nah, kalau di sini jaga hidup kita. Nakku, janganlah simpan kepahitan. Enggak lah. Biarin. Udah kelewatan itu. Sulit bagiku untuk mengampuni. Itu karakter. Jangan seperti itu. Termasuk yang pria-pria, ya, amin. Nah, wanita dewasa itu kalian juga harus jaga. Wanita dewasa itu adalah wanita yang bisa merawat dirinya, merawat kamarnya. Seperti yang saya bilang tadi, laki-laki jangan lihat wajahnya, saya bilang jangan lihat penampilan. Gitu pun ku bilang penampilan itu penting. Jangan pula kamu bilang, Tuhan kan melihat hati, kamu nggak jaga penampilan, salah juga. Jadi jagalah penampilan. Sekali-sekali ke salon lah, nggak dosa kok. Sekali-sekali ikutlah tren. Jangan nanti om doakan aku om. Kenapa?
nggak dapat jodoh om. Udah berapa umur? Pokoknya udah tua lah om. Dia ngomong tapi rambutnya entah gimana, pakaiannya entah gimana. Ya kami gembala cuma paling berdoa, Tuhan tunjukkanlah dia salon yang tepat. Memang Tuhan melihat hati, tapi kami laki-laki ini kan bukan Tuhan. Jadi jaga penampilan kita, amin. Nah, yang laki-laki coba lihat, kalau teman-teman kita itu, kalau ada di sini yang udah usianya memang udah bisa, coba perhatikan mulai dari sekarang. Perempuan itu yang teman-teman kita itu karakternya gimana? Gampang ngambek nggak? Sikit-sikit ngambek, sikit-sikit nggak keluar kamar. Aku pikir itu tunggu dulu lah. Yang wanita juga harus dewasa. Yang sikit-sikit ngambek, sikit-sikit matikan handphone, sikit-sikit update status. Lebay. Saya nggak mau lihat ada orang-orang anak-anak muda yang suka update. Lagi sakit hati nih. Mau sakit hati, mau putus cinta, mau apa, EGP. Jadi jaga karakter kita, amin. Jadi jangan suka ngambek, sikit-sikit tersinggung, cemburuan. Lagi sama siapa bang? Enggak percaya, aku sendiri kau, enggak percaya. Video call. Nah itu bahaya itu. Terlalu berlebihan. Kemana-mana? Dari mana? Kadang-kadang kami laki-laki ini terganggu kali. Jadi bersyukurlah. Kadang-kadang kan gini. Nah ini kalian harus bedakan. Laki-laki perempuan itu beda. Kalau laki-laki ini orangnya fokus. Kalau udah kerja ya kerja begitu. Tapi kadang banyak perempuan gitu, kalau nggak di SMS, kalau nggak dikabarin, gimana udah makan? Abang ini udah nggak sayang sama aku. Bukan nggak sayang. Kami itu lagi fokus membangun masa depan untuk hidupmu juga. Ini nggak lagi kerja, video call, lagi di mana? Curiga selalu. Kasih kami kesempatan laki-laki ini untuk berkarir selama kami masih belum menikah. Justru kalau ada laki-laki setiap menit kamu di SMS-nya, udah makan dek, lagi ngapain? Setiap menit, abang ini sayang kali, belum tentu, bisa jadi nggak ada kerjanya itu. Jadi bersyukur kalau kalian laki-lakinya sibuk, jarang SMS atau pasti di SMS tapi nggak serutin itu, dia lagi fokus, itu memang laki-laki. Ya, mantap laki-laki, mantap ya, jangan lupa nanti makan-makan di luar. Kalau aku sih enggak om, kalau aku biasa aja. Pacarku nggak SMS, nggak telepon juga nggak apa-apa, dicium orang juga nggak apa-apa, itu juga udah bocor halus. Ya. Jadi tolong dijaga ya. Jadi standar pria itu dan wanita sudah Tuhan udah kasih. Yang pria dia bertanggung jawab, punya visi. Yang wanita itu dia punya kecantikan batiniah, inner beauty. Kadang-kadang kan kita suka anak-anak muda ini, itu yang saya bilang tadi, hati-hati untuk memutuskan jodoh ini, karena itu akan teman kita seumur hidup sampai mati. Sampai mati. Jadi putuskannya itu hati-hati, jangan asal-asalan. Jangan suka mencocok-mencocokkan. Kadang anak-anak muda ini kan cocok-cocokkan suka kali. Pas kebaktian gini kan, dilihatnya baju pink yang dia suka itu. Tuhan, kalau memang dia jodohku, kasih dia baju pink Tuhan. Kita pula yang cocok-cocokin. Kasih aku damai sejahtera Tuhan. Justru kalau orang lagi jatuh cinta, itu syarafnya ada yang terganggu. Dia yang tadinya nggak doa aja malas, bisa tiba-tiba jadi dengar suara Tuhan. Hati-hati, kalau lagi jatuh cinta itu ada saraf yang nggak berfungsi. Jadi jangan kalau lagi jatuh cinta, dek, Tuhan berkata kepadaku, dek. Perempuan juga jangan takut. Abang itu Tuhan pula yang ngomong, kalau nggak kuyakan nanti. Kita harus jadi wanita yang cerdas. Ya, kadang-kadang laki-laki ini ya, jangan mereka dengar banyak kali modusnya.
hati-hati. Jadi jaga hidup kita. Nah, saya mau bilang begini, 90% orang menikah itu biasanya dengan teman baiknya. Makanya yang pertama tadi, bangun hubungan dengan banyak orang. Silakan bangun hubungan dengan siapa saja. Saya sarankan ya, kalau masih bisa menikahlah dengan teman baik saudara. Kadang-kadang kita wanita ini kan, aduh, WL itu, aku senang kali sama abang itu WL, pemain musik. Padahal pemain musik pun 5 orangnya. Yang hadirin berapa ratus orang. Kadang-kadang banyak wanita, dia menutup hatinya. Padahal Tuhan udah tentukan jodohnya yang di sampingnya itu, teman baiknya. Aku pemain musik itulah, pemain musik itu. Jadi jangan tutup hati kita, belajar bergaul dengan banyak orang. Dan biasanya orang yang menikah itu, yang pernikahannya akan baik, dia bernikah dengan teman baiknya. Best friend, bukan all friend. Best friend. Coba lihat best friendnya. Lihat dulu, jangan-jangan dia nanti calon istri saudara, calon suami saudara. Sekarang, aku nggak mau sama kau sekarang. Siapa yang tahu? Jadi kalau kita udah berteman, kita akan udah saling mengenal. Saya dengan istri saya itu teman baik. Udah lama kami berteman, teman di pelayanan. Saya udah tahu karakternya. Dia orangnya nggak suka ngomong seperti yang lain. Dia orangnya rajin. Dia juga bisa lihat saya. Jadi kita memang teman baik dan sudah saling banyak mengenal. Jadi kalau masih kenal seminggunya, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi lah mengenal. Itu kalau seminggu, sebulan, kalau masih beberapa bulan itu masih promo semua, itu masih promo. Masih banyak bohongnya itu. Kalau ada perempuan di sini ada pacarnya, jatuh aku bang, diangkatnya sayang kali dia sama aku. Promo itu dekku, promo. Siapapun kalau jatuh, kalau nenek-nenek pun jatuh di situ, ku angkatnya, nggak aku kenal pun. Jadi jaga hidup kita, ya. Nah, kalau film itu biasanya ada previewnya dulu ya. Sebelum film main kan ada beberapa menit, 1 menit itu tampilannya. Nah, kita lihat tampilannya, kalau kita suka kita akan nonton. Kalau nggak, tampilannya pun nggak menarik, kita nggak akan tonton. Begitu juga lihat previewnya pasangan-pasangan kita. Yang perempuan lihat preview yang laki-laki, yang laki-laki lihat preview yang perempuan. Lihat dulu bagaimana sikapnya menghadapi masalah, bagaimana sikapnya menghadapi orang, bagaimana sikapnya menghadapi orang tuanya, bagaimana sikapnya menghadapi pelayanan. Saya ketemu dengan banyak anak-anak muda ini, maaf ini ya, saya ketemu dengan banyak, ada wanita, kebanyakan sih wanita, udah tahu preview. Saya bilang pakai kata pacar ya, udah tahu preview pacarnya itu kacau balau, tapi masih tetap aja sayang. Udah tahu narkobaan, tapi masih tetap aja cinta. Saya nggak ngerti lah jalan pikiran kalian. Saya ada tahu itu, dia perawat, sekolahnya tinggi. Satu kali dia bilang, bang, aku merasa bersalah. Kenapa? Aku baru bilang sama pacarku, aku gak mau lagi berteman sama kau, karena kau masih tetap merokok, narkoba. Udah aku bilangnya dulu. Bang, dia balas sama aku, terserahmu lah dek, kalau kau putuskan aku malam hari ini juga aku mati bunuh diri, katanya. Gak tenang aku bang, gak tenang. Gak tahu dia itu modus semua itu. Aku bilang sama dia, biarin aja. Enggaknya bunuh diri itu, bohongnya itu. Jangan bang, nanti bunuh diri. Kalau di adikku, bodoh. Udah tahu narkobaan, udah tahu hidupnya kacau balau, ngancam-ngancam lagi. Bego itu laki-laki. Ngapain kita mau menikah sama orang bego tol kayak gitu? Dan ternyata waktu dia terserah diputuskan, sampai sekarang masih hidup laki-laki itu. Modus. Jadi bilang kiri kanan sesama perempuan, agak cerdas kita kawan, bilang. Yang perempuan, kalau kalian suka sama laki-laki,
jangan pernah bilang begini, bang, aku akan mau menjadi pacarmu kalau kau percaya kepada Yesus. Sekali lagi saya bilang, nggak ada tawar-menawar kalau dia nggak percaya sama Yesus. Tapi sekali lagi banyak wanita bilang, kalau kau mau percaya Yesus, kalau mau kau datang ke gerejaku, kalau kau mau dibaptis, aku mau jadi pacarmu. Apapun dia mau lakukan, asal dia mendapatkan kita. Jangankan percaya Yesus, jangankan dibaptis, bahasa roh pun tiba-tiba bisa itu. Jadi jangan putuskan membangun hubungan dengan seseorang yang berjanji akan berubah setelah kalian bangun hubungan. Jadi berubah dulu, baru bangun hubungan. Jangan berjanji berubah dulu, ya. Amin. Yang wanita-wanita, makanya yang wanita pun belajar agak cerdik, jaga perasaan. Jangan ketara kali langsung suka sama laki-laki itu. Walaupun kalian suka, jangan nampakkan kali. Kalau kalian, ini contoh, kalau suka sama seseorang, dorong dia. Dalam hati kasih deadline, kasih waktu. Kalau dia sampai segini nanti nggak berubah, kalau misalnya dia sampai begini nggak berubah, ya udah selesai. Tapi dorong. Jangan udah tahu kacau dan nggak mau berubah-berubah, tetap kita jaga. Nah, jangan seperti itu, ya. Nah, biasanya saya bilang pria wanita itu berbeda. Pria itu biasanya lebih perfeksionis. Dia biasanya saya selalu bilang kan, dia lebih melihat penampilan luar. Lo nggak percaya, nanti masuk lift di mall-mall, kalau ada cewek cantik di lift itu, pria itu matanya langsung gini gitu. Karena penampilan bagi dia penting. Kalau wanita GP, mau rambut saudara gimana, mau bajunya gimana, di lift gini aja. Karena dia nggak penting penampilan, tapi pria itu lebih melihat penampilan. Dan biasanya wanita itu lebih loving, lebih mencintai. Makanya kadang-kadang ada suka orang bilang, ih, kenapa perempuan yang cantik itu mau pacaran sama cowoknya jelek kali? Karena wanita itu memang lebih nggak lihat penampilan, dia lebih mencintai. Jadi hati-hati dengan pria juga. Kadang-kadang kita pria ini kan suka lihat penampilan luar. Waktu kita suka sama seseorang kan, wah cantik sih, tapi sayang kupingnya kayaknya agak. Kita suka lihat penampilan. Lama-lama waktu kita lihat dan kita udah mulai suka, ada orang yang nekong kita, yang akhirnya kupingnya itu nggak apa-apa maunya tadi ya, udah gigit jari. Jadi yang pria-pria saya juga ajari, jangan penampilan itu jadi fokus tujuan kita. Belajar cari wanita yang inner beauty-nya itu yang paling penting. Kalau penampilan semua ganteng cantik sebentarnya itu. Sekarang mungkin masih mantap semua, ketat semua kan. Sebentar lagi udah kayak ayam Kentucky-nya kita semua. Jadi jangan lihat penampilan, lihat ini yang akan bertahan lama, ya. Yang terakhir, hubungan pertunangan bukan pacaran. Sekali lagi, kita di Alkitab tidak ada istilah pacaran, ada pertunangan. Artinya kalau saudara lagi pacaran, artinya saudara siap menikah. Kalau saudara belum siap menikah, nggak usah pacaran. Sekolah dulu yang benar, bangun hubungan dulu dengan banyak orang. 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Menjauhi percabulan. Ini sudah menjadi masalah kita, baik di Medan, di Tanah Karo, di mana-mana. Kekudusan sudah tidak menjadi satu hal yang wah lagi. Nilai zaman sudah berubah. Aku ingat, ini maaf ya, saya harus ngomong belak-belakan sama anak muda. Kadang anak-anak muda belak-belakan pun mereka nggak ngerti, apalagi nggak belak-belakan ya. Kalau zaman dulu, perempuan yang masih perawan, yang udah nggak perawan, teman-teman bilang, ih, kau udah nggak perawan, itu dulu. Kalau sekarang, kau masih perawan, masih perawan, sehatlah kau itu, katanya.
Nilai sudah berubah. Tapi biarpun nilai berubah, zaman berubah, ayo kita sama-sama hidup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tinggal tetap jaga kekudusan kita. Pertunangan itu, ya, itu sejak awal sudah yakin pasti menikah. Itu bedanya pertunangan sama pacaran duniawi. Jadi sejak awal memang udah yakin ini akan menjadi istriku, ini akan menjadi suamiku. Kalau pacaran duniawi dia coba-coba, tidak ada kepastian menikah, yang seperti klip yang pertama tadi. Ya main-main aja, nggak jelas, main-main aja. Untuk apa yang pacaran? Ya tempat curhat. Kalau masih begitu pemikiran kita, lebih baik nggak usah pacaran dulu. Kalau orang yang memang udah serius, dia pikirannya pasti menikah. Satu saat dia akan menjadi istriku, dia nanti akan menjadi suamiku. Nggak lagi ada istilah coba, kalau cocok, kalau enggak. Ya, jadi jauhi percabulan. Yang perempuan jaga diri kita baik-baik. Saya selalu bilang, yang perempuan jaga gawangmu baik-baik. Karena yang laki-laki itu suka sekali tendangan penalti. Jadi jaga gawang kita baik-baik. Biar sekitar kita bilang, masih perawan. EGP, kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita jaga hidup kita, itu akan menjadi modal yang luar biasa ketika kalian nanti menikah. Amin. Nah, saya mau bilang begini. Ini penting. Kalau kalian yang saya bilang udah memang bisa atau sudah memang menuju mau menikah dan sudah waktunya, saya harap semua melapor sama gembala. Saya dengar tadi ada beberapa informasi, bukan hanya dari gereja lokal di sini, ada dari gereja mana saja. Kalau saudara udah suka dengan seseorang dan saudara udah doakan dia dan memang Tuhan udah kasih tanda dan banyak hal yang memang udah dialah orangnya, lapor sama pemimpin rohani, sama gembala di sini. Om, saya udah jalan, Om, tolong cover kami, ajari kami, bina, perhatikan kami. Itu penting. Saya justru melihat banyak orang-orang, anak-anak muda gereja, waktu dia pacaran, dia sembunyi-sembunyi. Malah omnya sama tantenya nggak tahu kalau dia udah pacaran. Kenapa sembunyi-sembunyi? Biasanya ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang nggak benar. Mungkin itu ya karena takut ketahuan, pacarannya juga di tempat-tempat yang nggak benar. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian memang udah serius, nggak ada salahnya ngelapor sama Bapak Ibu Gembala. Kami sebagai gembala justru senang bisa mengcover kalian, mengajari kalian bagaimana hidup yang benar, bagaimana langkah-langkah. Karena apapun ceritanya, gembala saudara itu bukan kebetulan Tuhan udah tempatkan menjadi gembala saudara. Jadi kami bertanggung jawab mengcover anak-anak muda. Dan kalau saya sebagai gembala, saya sangat senang sekali melihat ada pernikahan-pernikahan yang bahagia. Di gereja kami ada beberapa anak muda, waktu mereka sekolah bersama kita cover. Dan sekarang mereka udah menikah, udah punya anak, mereka hidup tetap mengasihi Tuhan. Bagi kami itu satu kebanggaan. Nah, jadi jangan takut-takut ya. Budaya-budaya takut-takut itu dihilangkan mulai sekarang. Amin. Bilang kiri kanan, kalau udah punya lapor, bilang. Kalau nggak lapor bahaya. Itu yang firman Tuhan bilang, jauhilah percabulan. Iblis juga makin canggih. Jangan kalian pikir iblis kayak zaman dulu, mama lampir. Enggak, udah nggak zaman. Iblis juga setiap hari, kalau perlu setiap menit mereka rapat di neraka. Apalagi yang kita buat? Apalagi? Kalau nakut-nakuti anak muda pakai malampir, udah nggak zaman. Anak muda sekarang itu genit, kita takuti pakai mak lampir, di perlinya pula kita katanya. Udah nggak zaman, kita serang lewat apa? Lewat media sosial, lewat YouTube, lewat pacaran nggak kudus, itu masih oke. Nah, jadi kita selalu harus menjaga diri kita.
Jadi nggak ada satupun kita yang kuat, nggak ada. Jangan bilang, Om, aku pelayan di gereja. Nggak ada istilah pelayan sama iblis. Mau pelayan, mau nggak pelayan, mau siapa saja. Tujuan mereka cuma satu, supaya menjatuhkan anak-anak muda. Nah, jadi perlu lapor ya. Jangan lagi pacaran di tempat-tempat yang sepi, kayak dia bilang tadi. Jangan lagi pacaran di tempat-tempat gelap. Nenek bilang itu berbahaya. Jangan lagi pacaran di semak-semak belukar, apalagi semak-semak berduri, apalagi tanah-tanah berbatu. Jadi belajar, kita lapor ya. Nah, sekarang begini. Karakter itu menjadi satu patokan yang harus kita lihat. Mau saudara pria atau wanita, coba lihat karakter calon saudara. Dia kata-katanya kasar nggak, sopan nggak dia sama orang tua. Jadi itu kita harus lihat ya. Nah, hari-hari ini itu yang saya bilang cover sama hamba Tuhan, karena banyak anak muda kan suka baca Google. Gimana sebenarnya begini? Baca buku. Saya pernah baca satu buku rohani. Dan penulisnya itu penulis yang terkenal. Saya baca di situ, dia nanya, ada tanya jawab, Om, boleh nggak kira-kira ciuman? Dia tulis di buku itu, boleh asal 2 detik. Ada lagi dia bilang, boleh asal sudah tunangan. Itu buku rohani, dan banyak beredar sekarang di buku rohani. Itu kalau saudara nggak lapor sama Om dan nggak bilang sama Om, di buku itu pun kemarin bisanya Om 2 detik, udah. Sesat itu, sesat. Saudara mau tunangan pun nggak boleh ciuman. Firman Tuhan udah jelas, jaga kekudusanmu. Aku ini laki-laki, aku tahu betul gimana laki-laki. Nggak ada istilah 2 detik itu. Mungkin pakai istilah 2 detik pertama bolehlah. Selanjutnya, udahlah. Kalau laki-laki udahlah. Nggak ada. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, nggak ngomong sama gembala kita, ya kita akan dipandu oleh Google, oleh hal-hal yang boleh. Jadi hati-hati. Baca-baca buku pun hati-hati ya. Selalu pegang firman Tuhan begini. Dari buahnya lah kita mengenal pohonnya. Kita main buah. Anak-anak muda di sini belajar main buah, jangan main pohon. Wah, pohon itu kan dia tinggi bang, dia jago main musik. Itu pohon semua itu. Mau laki-laki mau perempuan, mari belajar main buah kita. Dia ada nggak ada orang, dia suka melayani, dia suka menolong, dia suka membantu. Kata-katanya itu meneduhkan, itu buah. Ya, jadi bilang kiri kanan, main buah, jangan main pohon. Satu lagi saya sarankan untuk kita menjauhi percabulan ini. Itu kan kalian banyak yang kos, jangan-jangan semua ngekos ini kan. Dan penelitian menjelaskan bahwa hubungan seks di luar nikah itu sebagian besar dilakukan di kamar kos. Tidak pernah di lapangan upacara. Jadi hati-hati dengan kamar pasangan kita. Yang perempuan jangan pernah masuk ke kamar laki-laki yang bukan suamimu. Yang laki-laki jangan pernah masuk ke kamar perempuan yang bukan istrimu. Tapi dia sakit Om, EGP. Tapi waktu itu mau ngambil buku aja Om, hati-hati. Firman Tuhan bilang jangan kasih kesempatan kepada iblis. Jadi hati-hati ya, jaga, hormati kamar pasangan kita masing-masing. Saya mau bilang begini, waktu kalian jaga hubungan kalian, kalian yang akan menikmati hasilnya. Waktu saudara jaga, waktu masa-masa itu, dan nanti saudara datang ke depan diberkati oleh Tuhan, wow, itu berkatnya luar biasa.
Yang membuat kalian diberkati bukan gembala yang tumpang tangan, tapi sikap hidup kalian itulah yang membuat kalian diberkati. Ini belum menikah pun entah udah apa aja yang kalian kerjakan. Waktu konseling pranikah gimana? Masih aman? Kata omnya, aman om, aman. Puji Tuhan om, aman, aman. Waktu diberkati, 3 bulan kemudian, mujizat itu nyata. Kalau hamba Tuhan pun kalian bohongi, mau tangan siapapun yang tumpang tangan kalian tidak bisa diberkati Tuhan. Sekali lagi yang membuat kalian diberkati Tuhan bukan pendetanya, tapi sikap hidup kita waktu kita bergaul baik dengan pasangan kita dan kita bergaul baik dengan Tuhan. Ya, jadi ingat itu baik-baik, jaga hidup kita. Yang wanita dan pria, saya mau kasih malam hari ini, mungkin kalian juga sering dengar ini, bahwa wanita itu mainnya di perasaan, laki-laki itu di logika. Dan ini sering bentrok. Nggak ngerti dia perasaanku, kata wanita. Nggak pakai otak, kata laki-laki. Nah, jadi itu beda itu. Laki-laki, wanita, pria dan wanita memang beda. Jadi beda, jangan disamakan. Kadang-kadang kita laki-laki kan, misalnya terlambat, si cewek ngambek, abang ini terlambat. Diam ya kan? Datang kita laki-laki, kita coba terangkan kepada dia pakai logika. Begini deh, tadi di Jalan Mansur itu ada mobil 104 tabrakan begini. Dia bete dengarnya itu. Karena dia nggak pakai logika. Kita jelaskan pakai logika, begini. Dia pakai perasaan. Dia akan lebih nyambung. Kita bilang, dek, maaf ya dek, terlambat aku tadi, salah aku dek, salah itu lebih selesai. Ya yok. Sama perempuan juga harus pelajari laki-laki. Laki-laki itu pakai logika. Kalau telat ya kasih tahu, bang, tadi 105 begini. Itu penting bagi laki-laki. Jangan maaf yok bang, nggak ada alasannya. Itu akan membuat laki-laki nggak bisa terima. Jadi ini salah satu yang kita harus pahami. Ya, harus pahami, termasuk yang fokus itu tadi. Kalau laki-laki itu, kami ini pria ini memang fokus orangnya. Bukan nggak perhatian, enggak. Kami ini memang fokus. Kalau saudara punya orang tua, mungkin pernah mengalami begini. Waktu bapak bawa mobil lagi cari alamat, ini kan nggak tahu alamatnya di mana. Ini si suami lagi cari mobil di mana ini. Datang si perempuan, "Pah, nanti pulang dari sini kita makan ini." Dia mama ini lagi paus ini. Datang perempuan, 3 kali dia nggak sayang. Bukan nggak sayang. Sekali lagi otak kita ini pun dirancang berbeda. Kami laki-laki ini memang nggak bisa, nggak fokus. Kalau lagi cari jalan ya cari jalan. Beda dengan wanita. Kalau wanita itu bisa sambil goreng ikan. Lihatlah mama saudara, goreng ikan, lagi gendong adik, ada telepon masuk. Ya, halo, ya, oh, ini sambil nonton lagi, ini bisa diikutinya semua. Oh, ya. Ada kucing lihat meong, us. Kalau kita nggak paham begini, kita akan selalu bilang, laki pria, suamiku ini, calon suamiku ini, atau temanku ini, atau cowokku ini nggak ngerti. Dia kok marah sama aku? Aku nanya, nanti abis ini makan siang aja kok dia marah? Makanya harus ngerti. Bukan marah sebenarnya, terganggu. Jadi wanita mengertilah pria mengertilah wanita. Karena memang wanita sulit dimengerti. Ya, jadi itu ya. Jadi mulai belajar mengerti satu dengan yang lain, yang pria mengerti bagaimana wanita, wanita juga belajar mengerti pria. Belajar terbuka satu dengan yang lainnya. Kalau saudara yang udah bangun hubungan, belajar terbuka. Seterbuka-terbukanya, maksudnya ceritanya. Jangan yang lain-lain, ceritanya. Bagaimana parahnya saudara, bagaimana masa lalu, supaya nanti waktu kalian menikah tidak ada konflik. Enggak nyangka aku gitu, jangan gitu ya. Nanti kalau aku cerita dia nggak bisa terima aku apa adanya, gimana om? Ya berarti bukan dia jodohmu.
Kalau dia jodoh dari Tuhan, dia akan belajar terima engkau apa adanya, kamu juga belajar terima dia apa adanya. Itu kasih Tuhan, ya. Nah, jadi prinsipnya begini, saya kasih satu prinsip. Siapa di sini yang mau menikah nanti, setelah saudara menikah, saudara akan dicintai, angkat tangan. Ya, oh, yang lainnya ini jaim. Prinsipnya begini. Kalau kalian mau menikah, di sini harus kuat. Aku bukan untuk dicintai, tapi justru aku menikah, aku harus belajar mencintai. Aku bukan terima aku apa adanya, terima, bukan begitu. Justru kita harus belajar menerima apa adanya. Nah, kalau kita masih punya pikiran, supaya aku dikasihi, supaya aku diperhatikan, belum cocok kalian menikah. Ya, itu prinsip. Kalau kita pergi ke satu toko atau kemana, kita mau beli barang, kita lihat barang, misalnya iPad ini, saya lihat, oh ini iPad ini bagus ini. Waktu saya tanya, berapa harga iPadnya? Misalnya dia bilang 10 juta Pak. 10 juta? Gara-gara harga, ada orang yang pergi. 10 juta mahal kali. Tapi ada yang lain datang, berapa iPadnya? 10 juta Pak. 10 juta, ini tipe berapa? Tipe sekian. Ada nggak lebih tinggi? Ada 12 juta. Oke, saya ambil yang 12 juta. Gara-gara nilai, gara-gara harga, ada orang yang mendekat, ada orang yang menjauh. Ini kan mau Natal, pasti kalau kita ke mall itu ada satu rak, namanya itu biasanya tempat obral. Itu bisa 30.000. Dan orang yang datang ke situ pun, waktu dia datang, wah, nggak cocok, nggak lagi dia dilipatnya itu. Dan dia tinggal, nggak cocok. Datang pegawainya itu capek lagi lah, dia lipatnya lagi. Itulah tempat obral. Siapa orang-orang yang datang ke tempat obral itu? Ya biasanya orang-orang yang menengah ke bawah lah. Kalau istri bupati enggaknya dia mau karena nilainya udah beda. Nah, saya mau menceritakan ini sama kita. Kenapa ada orang yang mendekat dan menjauh? Karena nilai. Sekarang pertanyaannya di sini. Berapa saudara taruh nilai di dalam hidup saudara? Kalau misalnya besok kan hari Minggu, udahlah besok nggak usah ke gereja lah. Sekali-sekali kita jalan-jalan lah. Gereja nanti minggu depan pun kan masih ada. Nggak usah gereja, oke lah, nggak apa-apa lah. Waktu kita bilang nggak apa-apa lah gereja, kapan pun bisa ya. Kita sedang taruh nilai kita berapa. Waktu orang bilang, ayolah main-main lah besok, nggak usah ke gereja. Enggak, besok aku harus ke gereja. Aku mengasihi Tuhan, aku cinta. Banyak kali pun gayamu, terserah lah. Enggak gaul kau, terserah lah. Kita sedang tunjukkan nilai kita berapa. Dan nilai yang kita taruh dalam diri kita itu akan menentukan orang yang bagaimana yang akan datang kepada kita. Kalau kita pun orangnya yang amburadul, suka-suka, berantakan, mau gereja, enggak, melayani, enggak, suka-suka, murah. Orang yang datang mendekat kepada kita pun orang yang punya nilai yang sama, yang murah, yang rendah. Tapi waktu kita hidup bernilai tinggi, orang yang datang kepada kita pun orang-orang yang nilainya tinggi. Jadi saya berharap prinsip malam ini kuat di kita. Sekarang jangan sibuk, dia jodohku, dia enggak, saya pikir itu lupakan dulu. Sekarang justru bagaimana kita mau bangun nilai, kejar keadilan, kebenaran, kejar bagaimana mengasihi Tuhan. Percaya kalau kita hidup dengan nilai yang benar, nilai yang tinggi, orang-orang yang punya nilai yang tinggi yang sama juga yang akan mendekat kepada kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita.